Nama Anna Chapman kembali menjadi sorotan setelah ia mendapat tugas baru sebagai Kepala Museum Intelijen Rusia. Museum tersebut merupakan lembaga baru yang dikabarkan berafiliasi dengan Dinas Intelijen Rusia atau SVR. Anna Chapman disorot karena latar belakangnya yang sempat mengguncang dunia pada 2010 silam. Perempuan berambut merah dengan paras menawan itu dikenal sebagai salah satu agen rahasia paling terkenal Rusia. Namun di balik keanggunan dan gaya hidup glamor yang melekat padanya, ia pernah membuat geger dunia ketika ditangkap oleh Biro Investigasi Federal Amerika alias FBI. Lantas siapa sebenarnya Anna Chapman dan bagaimana sepak terjangnya hingga membuat Amerika terguncang? Bersama saya Maifa Jufarani, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Anna Chapman lahir dengan nama Anna Vasilyevna Kuchenko di Volgograd, Rusia pada 23 Februari 1982. Ia pindah ke London pada awal 2000-an dan bekerja di beberapa perusahaan keuangan, termasuk perusahaan hedge fund di Mayfair serta bank swasta di kota London. Selama di Inggris, Anna sering mengikuti acara malam dan pertemuan bisnis di kelas atas. Ia sering terlihat di klub dan acara eksklusif bersama miliarder dan pengusaha terkenal. Kegiatan sosial ini memberikannya akses terhadap jaringan ekonomi dan politik di Barat. Anna bisa berhubungan dengan orang-orang penting di lingkup diplomatik melalui ayahnya. Ayahnya merupakan anggota Korps Diplomatik Uni Soviet dan pernah diutus ke Kenya dalam tugas resmi. Pada 2001, Anna yang menempuh pendidikan ekonomi di Moskwa kemudian bertemu dengan Alex Chapman, seorang mahasiswa psikologi Inggris di sebuah klub malam. 5 bulan setelah pertemuan itu, Anna dan Alex memutuskan untuk menikah di Moskwa. Dengan pernikahan itu, Anna pun mendapatkan kewarganegaraan dan paspor Inggris. Namun, rumah tangga mereka hanya bertahan selama 4 tahun. Dalam wawancara dengan media Inggris The Telegraph, Alex mengaku bahwa Anna mulai berubah menjelang pernikahan mereka. Alex menyebut Anna menjadi sangat tertutup dan sering pergi sendirian untuk bertemu teman-teman usianya. Di sisi lain, Anna membuat pengakuan berbeda. Dalam memoarnya yang terbit tahun lalu dengan judul Bondiana, ia menuduh mantan suaminya itu melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Keduanya lantas bercerai pada 2006 dan Alex Chapman dilaporkan tewas pada Mei 2015 dalam usia 36 tahun akibat overdosis obat-obatan. Dalam memoarnya, Anna mengungkap bagaimana ia direkrut oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia atau SVR. Ia mengaku direkrut oleh seorang agen muda bernama Kirill yang terpikat oleh kemampuan sosial dan jejaringnya di kalangan elit Inggris. Kirill lalu terbang ke Rusia bersama Anna dan ia duduk di sebelahnya. Penerbangan itu sekaligus menjadi ujian loyalitas Anna terhadap Rusia. Setelah menjalani proses pengujian dan penilaian loyalitas, ia kemudian direkrut ke dalam struktur operasi intelijen luar negeri Rusia. Anna pun menggambarkan dirinya sebagai James Bond versi perempuan dan menyadari bahwa ia dapat memberi pengaruh besar terhadap lawan bicara, khususnya seorang pria. Setelah direkrut Dinas Intelijen Rusia, Anna pindah ke New York, Amerika Serikat pada 2009 dan mulai berbaur dengan kalangan bisnis serta kaum sosialita di sana. Anna pun hidup dalam kemewahan, mulai dari pesta dengan kalangan elit hingga perjalanan eksklusif ke banyak tempat. Namun, di balik kehidupan glamor New York, Anna juga menjadi bagian dari jaringan agen Rusia tanpa identitas resmi diplomatik yang disebut Illegal Program. Program ini dikelola oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia dengan tujuan operasinya adalah menempatkan agen di dalam wilayah Amerika Serikat dan negara barat lain. Setiap agen menjalankan peran sipil seperti pebisnis, konsultan, atau warga migran untuk membangun posisi sosial dan akses informasi. Dalam struktur operasi ini, Anna bergerak melewati komunitas bisnis dan sosial di New York. Ia mengikuti acara penggalangan dana, pertemuan bisnis, dan acara umum untuk menjalin kontak dengan individu,
yang memiliki hubungan terhadap pembuat kebijakan dan pusat ekonomi. Dengan cara itu, ia membangun jaringan sosial dan akses informasi di berbagai kota termasuk London dan New York. Dalam pengiriman informasi, Anna menggunakan metode teknologi komunikasi tersembunyi. Di antaranya pesan transkripsi melalui perangkat komputer khusus, koneksi Wi-Fi tersamar, dan transfer data jarak dekat tanpa perangkat tambahan. Transfer informasi dilakukan tanpa kontak fisik langsung, di mana pengirim dan penerima berdiri di lokasi terpisah, sedangkan data ditransfer melalui jaringan terkontrol. Sementara, perjumpaan dengan kontak operasional dilakukan di tempat umum, seperti kedai kopi atau taman, tanpa menggunakan dokumen resmi. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan kegiatan intelijen dan menghindari pemantauan langsung. Setelah melancarkan beberapa aksi, aktivitas Anna ternyata telah diawasi oleh Biro Investigasi Federal atau FBI. Pihak FBI mulai mendeteksi aktivitas komunikasi tersembunyi melalui pengawasan elektronik dan penyamaran lapangan. Pergerakan Anna dan komunikasi yang berulang ke pihak luar dikategorikan sebagai bagian dari jaringan agen tidur yang beroperasi tanpa status diplomatik. FBI menyimpulkan bahwa operasi ini bertujuan membangun posisi dan pengaruh dalam lingkungan pembuat kebijakan di Amerika Serikat. Pada 27 Juni 2010, FBI melaksanakan operasi rahasia dengan nama Ghost Stories. Operasi ini membongkar jaringan agen tidur Rusia di Amerika Serikat. Dalam salah satu tahap operasi, agen FBI menyamar sebagai kontak operasional Rusia dan menyerahkan dokumen paspor palsu kepada Anna di sebuah kedai kopi di New York. Keesokan harinya, Anna menyerahkan dokumen tersebut ke kantor polisi di Manhattan. Tindakan ini memicu penangkapan dan penggerebekan terhadap 10 agen yang terlibat. Media internasional menyebut peristiwa ini sebagai spy ring scandal. Menurut keterangan pihak kontra intelijen FBI, jaringan tersebut berupaya mendekati lingkaran pembuat kebijakan Amerika Serikat untuk membangun posisi dan pengaruh. Dalam pemantauan elektronik, Anna terlihat mengirim pesan transkripsi menggunakan perangkat komputer khusus yang terhubung dengan penerima yang berada di luar toko. Sistem ini merupakan bagian dari metode pertukaran data tanpa interaksi langsung. 2 minggu setelah penangkapan, tepatnya pada 8 Juli 2010, Amerika Serikat dan Rusia melakukan pertukaran mata-mata di Bandara Internasional Wina, Austria. Sebanyak 10 agen Rusia termasuk Anna Chapman ditukar dengan 4 individu yang ditahan di Moskwa. Peristiwa ini mengingatkan publik terhadap ketegangan diplomatik antara AS dan Rusia saat kedua negara terlibat Perang Dingin pada 1947 hingga 1991. Sesudah proses pertukaran agen di Bandara Wina, Anna Chapman kembali ke Rusia. Di negara asalnya, ia tidak kembali ke operasi rahasia. Ia muncul di depan publik sebagai figur terkenal. Di Moskwa, Anna menerima tawaran untuk mengisi acara televisi mingguan. Ia juga tercatat muncul dalam sesi pemotretan untuk majalah pria. Anna kemudian bergabung dengan sayap muda partai pendukung pemerintah. Kehidupan publiknya dapat dilihat dari aktivitasnya di media sosial. Sejumlah fotonya memperlihatkan kehadirannya di lingkungan pemukiman eksklusif, fasilitas olahraga, dan studio siaran. Laporan media lokal sempat menyebutkan bahwa Anna memiliki seorang anak. Namun, informasi tersebut tidak dikonfirmasi oleh pihak resmi. Identitas keluarganya juga tetap ditutup dalam ruang privasi. Kini, Anna mendapat tugas baru sebagai Kepala Museum Intelijen Rusia di Moskwa. Museum itu berlokasi di dekat Taman Gorky, di bawah naungan Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia. Fasilitas tersebut dirancang untuk menyajikan arsip, objek operasi, dan riwayat aktivitas spionase Rusia di luar negeri. Posisi ini menempatkan Anna di lingkungan resmi instansi intelijen, namun dalam peran terbuka terhadap publik. Dengan jabatan tersebut, Anna Chapman atau yang kini dikenal sebagai Anna Romanova, seolah kembali ke tempat yang membentuk jejak karirnya di dunia intelijen. Perjalanan membawa Anna Chapman kembali ke tempat ia memulai semuanya, Dinas Intelijen Rusia. Namun kini, Anna hidup di bawah cahaya yang berbeda. Dari bayang-bayang agen rahasia, Anna Chapman kini hidup di bawah sinar selebritas dan sorotan publik.
Citra spionase yang dulu melekat padanya kini berubah menjadi simbol nasionalisme modern Rusia. Dari kisah Anna Chapman, kita dapat melihat bahwa di dunia yang penuh propaganda, spionase tidak hanya tentang pistol dan rahasia, tapi juga tentang citra dan pengaruh publik. Setelah semuanya terbongkar, Anna Chapman justru menjadi wajah yang paling dikenal di Rusia. Sang James Bond wanita dengan kisahnya yang begitu nyata. Saya Meifa Jufarani, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.